Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Di sebuah sudut jalan yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah warung bakso sederhana dengan gerobak tua yang catnya mulai pudar. Lampu bohlam kecil menggantung di atasnya, memberi cahaya redup yang terasa kala oleh suasana senja yang perlahan turun. Di tempat itulah seorang pria bernama Sarman menggantungkan harapannya. Setiap hari, sejak pagi hingga malam, ia mendorong gerobak itu ke titik yang sama, berharap ada rezeki yang singgah, meski kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan keinginan. Kamu mungkin pernah melihat orang seperti Sarman. Wajahnya biasa saja, tidak mencolok, dengan sorot mata yang menyimpan lelah yang tidak mudah dijelaskan. Ia bukan orang yang malas. Tangan kasarnya menunjukkan kerja keras yang sudah bertahun-tahun dijalani. Namun, usaha tidak selalu sejalan dengan hasil. Bakso yang ia buat sebenarnya tidak buruk. Kuahnya cukup gurih, dagingnya terasa. Bahkan beberapa pelanggan yang pernah datang sempat mengakui rasanya layak. Hanya saja, pengakuan itu tidak pernah cukup untuk membuat warungnya ramai. Hari demi hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Panci besar di atas kompor seringkali masih penuh saat malam datang. Asap tipis yang semula mengepul perlahan menghilang, menyisakan kuah yang mulai dingin. Sarman biasanya hanya duduk di bangku kecil, memandangi jalanan yang sesekali dilalui orang tanpa benar-benar berhenti. Ada yang melirik sekilas, lalu melanjutkan langkah. Ada yang mendekat, membaca harga, lalu pergi tanpa pesan apapun. Di momen seperti itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kecewa, melainkan semacam pertanyaan yang terus berputar di dalam kepala. Apa yang salah? Apakah rasanya kurang? Apakah tempatnya tidak tepat? Atau mungkin, ada sesuatu yang tidak terlihat yang membuat orang enggan mendekat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar mendapat jawaban. Sebagai pendengar cerita ini, kamu bisa membayangkan bagaimana rasanya berdiri di posisi Sarman. Menghitung sisa uang di kantong, membandingkannya dengan kebutuhan yang terus berjalan tanpa jeda. Beras di rumah mulai menipis, tagihan datang tanpa kompromi, sementara penghasilan tidak pernah stabil. Ada hari ketika ia hanya menjual 1 atau 2 porsi, bahkan pernah tidak menjual sama sekali. Malam sering menjadi waktu yang paling berat. Ketika jalan mulai sepi dan lampu-lampu rumah menyala satu persatu, Sarman masih bertahan di dekat gerobaknya. Ia seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti. Mungkin satu pelanggan terakhir, mungkin keberuntungan yang terlambat datang. Namun, yang sering ia dapatkan hanyalah angin malam yang dingin dan suara langkah kaki yang semakin jarang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, perlahan mulai tumbuh rasa putus asa yang belum ia akui sepenuhnya. Ia masih berusaha terlihat kuat, masih mencoba berpikir bahwa besok akan lebih baik. Namun, di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang mulai mengakar. Kekhawatiran bahwa usaha ini tidak akan pernah berubah. Cerita ini baru saja dimulai.
Apa yang kamu lihat pada Sarman saat ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang akan berkembang menjadi jauh lebih rumit. Untuk saat ini, ia masih seorang penjual bakso biasa dengan warung yang sepi, berdiri di antara harapan dan kenyataan yang tidak selalu bersahabat. Waktu tidak pernah berhenti berjalan, tetapi bagi Sarman, hari-hari terasa seperti berulang tanpa perubahan berarti. Warung bakso itu masih berada di titik yang sama, dengan gerobak yang sama, serta harapan yang perlahan mulai kehilangan bentuknya. Jika sebelumnya ia masih menyimpan keyakinan bahwa keadaan bisa berbalik, kini keyakinan itu mulai retak, sedikit demi sedikit, seiring kenyataan yang terus menekan dari berbagai arah. Kamu bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika usaha yang dijalani setiap hari tidak mampu menutup kebutuhan paling dasar. Sarman mulai menghitung segala sesuatu dengan lebih hati-hati. Ia menakar bahan baku dengan cermat, mengurangi porsi produksi agar tidak terlalu banyak yang terbuang. Namun langkah itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Justru ada hari ketika ia merasa seperti berjalan di tempat, tanpa arah yang jelas. Keadaan di rumah pun tidak jauh berbeda. Dapur yang biasanya masih bisa mengepul setiap malam, kini lebih sering sunyi. Persediaan beras semakin menipis, dan kebutuhan lain mulai tertunda. Sarman tidak banyak bicara tentang hal itu, tetapi beban tersebut jelas terlihat dari cara ia menarik napas yang lebih berat dari biasanya, serta tatapan kosong yang kerap muncul saat ia duduk sendiri. Di sisi lain, lingkungan sekitar seolah tidak memberi ruang untuk bernapas. Warung-warung lain yang menjual makanan serupa justru terlihat lebih ramai. Beberapa bahkan baru muncul, dengan tampilan lebih menarik dan tempat yang lebih terang. Orang-orang lebih tertarik mendekat ke sana, seakan ada daya tarik yang tidak dimiliki oleh gerobak milik Sarman. Ia sempat mencoba mengubah sedikit tampilan, membersihkan gerobak lebih sering, bahkan memperbaiki beberapa bagian yang rusak. Namun hasilnya tetap sama. Sebagai pendengar, mungkin kamu mulai merasakan bahwa ini bukan sekadar soal usaha atau kualitas. Ada sesuatu yang membuat keadaan terasa berat secara tidak seimbang. Sarman sendiri mulai merasakan hal itu, meskipun ia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Yang ia tahu, semakin ia berusaha, semakin terasa sulit untuk bertahan. Tekanan itu tidak hanya datang dari kebutuhan hidup, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Rasa gagal perlahan muncul, menggantikan semangat yang dulu ia pegang. Ia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya, mempertanyakan apakah jalan yang ia ambil selama ini memang salah. Pikiran-pikiran seperti itu datang terutama saat malam, ketika ia kembali mendorong gerobak pulang dengan sisa dagangan yang tidak terjual. Ada satu titik di mana Sarman mulai merasa lelah untuk berharap terlalu tinggi. Ia masih berjualan, masih menjalankan rutinitas yang sama, tetapi hatinya tidak lagi sekuat dulu. Setiap pelanggan yang datang terasa seperti kebetulan, bukan hasil dari usaha yang ia bangun. Dan setiap kali tidak ada yang datang, ia tidak lagi terkejut. Perlahan, kondisi ini membentuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesulitan ekonomi. Ini adalah tekanan yang mengikis ketahanan seseorang dari dalam. Sarman belum sepenuhnya menyerah,
tetapi ia juga tidak lagi yakin bahwa cara yang ia jalani sekarang akan membawa perubahan. Cerita ini bergerak menuju titik yang lebih gelap. Saat seseorang berada dalam kondisi terdesak, seringkali ia mulai mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terlintas. Untuk saat ini, Sarman masih bertahan di jalur yang sama. Namun, jika keadaan terus seperti ini, pilihan lain mungkin akan mulai terlihat, meskipun jalan itu tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan logika biasa. Keadaan yang terus menekan membuat batas antara bertahan dan menyerah menjadi semakin tipis. Sarman mulai menjalani hari-harinya tanpa arah yang jelas. Gerobak bakso itu masih ia dorong seperti biasa, tetapi langkahnya terasa lebih berat, seolah setiap dorongan bukan lagi didorong oleh harapan, melainkan sekadar kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Kamu mungkin pernah berada di titik ketika semua usaha terasa tidak berarti. Pada titik itu, seseorang tidak lagi berpikir tentang benar atau salah, melainkan hanya mencari cara agar bisa keluar dari keadaan yang menghimpit. Itulah yang mulai terjadi pada Sarman. Ia tidak lagi fokus pada bagaimana memperbaiki usahanya secara biasa. Pikirannya mulai mencari celah lain, sesuatu yang berada di luar kebiasaan yang selama ini ia kenal. Suatu malam, setelah kembali dengan dagangan yang kembali tidak habis, Sarman tidak langsung pulang. Ia duduk cukup lama di pinggir jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu terlihat redup, dan suasana malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di saat seperti itu, pikiran sering berjalan ke arah yang tidak terduga. Ia teringat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar dari orang-orang sekitar. Cerita tentang cara instan untuk mengubah nasib, tentang jalan pintas yang tidak semua orang berani tempuh. Awalnya, ia mencoba mengabaikan pikiran itu. Namun semakin lama, semakin sulit untuk menyingkirkannya. Ketika kebutuhan terus mendesak dan tidak ada perubahan dari usaha yang dilakukan, hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak masuk akal mulai terlihat seperti kemungkinan. Bukan karena ia benar-benar percaya, tetapi karena ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Beberapa hari kemudian, Sarman mulai mencari tahu lebih jauh. Ia bertanya secara tidak langsung kepada orang-orang tertentu, mencoba memastikan apakah cerita-cerita itu hanya sekadar kabar atau memang ada yang pernah menjalaninya. Dari situ, ia mendapatkan satu petunjuk yang mengarah pada seseorang yang dikenal sebagai orang pintar. Sosok yang tidak banyak dibicarakan secara terbuka, tetapi cukup dikenal di kalangan tertentu. Pertemuan itu terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebuah lokasi yang tidak mencolok, dengan suasana yang terasa berbeda dari lingkungan sekitar. Di sana, Sarman mulai membuka apa yang selama ini ia pendam. Ia tidak menceritakan semuanya dengan kata-kata panjang, tetapi cukup untuk membuat orang di hadapannya memahami situasi yang ia hadapi. Sebagai pendengar, kamu bisa merasakan bahwa ini adalah titik di mana keputusan besar mulai terbentuk. Orang pintar itu tidak langsung memberi jawaban. Ia hanya mendengarkan dengan tenang, lalu memberikan satu saran yang terdengar sederhana tetapi mengandung makna yang dalam. Sebuah cara untuk menarik pelanggan, bukan dengan perubahan biasa, melainkan melalui sesuatu yang diyakini memiliki pengaruh di luar logika sehari-hari.
Sarman mendengar tentang penggunaan penglaris yang tidak umum. Sesuatu yang berkaitan dengan kain kafan, sesuatu yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan membuat orang datang tanpa banyak pertimbangan. Penjelasan itu tidak disampaikan secara berlebihan, tetapi cukup jelas untuk membuat Sarman memahami konsekuensinya. Pada saat itu, tidak ada lagi ruang untuk ragu yang panjang. Bukan karena ia sepenuhnya yakin, tetapi karena keadaan telah mendorongnya sampai ke titik di mana ia merasa harus mencoba. Pilihan yang ia ambil bukanlah pilihan yang ringan, tetapi di dalam pikirannya, itu adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Cerita ini semakin bergerak ke arah yang tidak biasa. Apa yang akan dilakukan Sarman setelah ini akan mengubah segalanya, bukan hanya pada usahanya, tetapi juga pada hidupnya secara keseluruhan. Keputusan yang diambil Sarman tidak lagi bisa ditarik kembali. Setelah pertemuan itu, ia menjalani apa yang disarankan dengan hati yang bercampur antara ragu dan terdesak. Segala sesuatu dilakukan secara tertutup, tanpa sepengetahuan orang lain. Ia mengikuti petunjuk yang diberikan dengan teliti, termasuk mengenai kain kafan yang harus didapatkan dengan syarat tertentu. Kain itu bukan sekadar kain biasa, melainkan bagian dari prosesi yang telah selesai, digunakan oleh seseorang yang meninggal pada waktu yang dianggap memiliki makna tersendiri, tepat pada hari Selasa Kliwon. Proses mendapatkannya tidak mudah. Ada usaha, ada biaya, dan ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Namun pada akhirnya, kain itu berada di tangan Sarman. Ia menyimpannya dengan hati-hati, seolah benda tersebut memiliki nilai yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Dalam benaknya, itu bukan lagi sekadar kain, melainkan harapan baru yang ia pegang erat. Malam pertama setelah semua dilakukan menjadi awal dari perubahan yang tidak ia duga. Sarman kembali mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Tidak ada yang tampak berbeda secara kasat mata. Lampu masih sama, posisi masih sama, bahkan suasana jalan pun tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang terasa lain, meskipun sulit dijelaskan. Pelanggan pertama datang lebih cepat dari biasanya. Bukan hanya satu, tetapi diikuti oleh beberapa orang lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sarman sempat mengira itu hanya kebetulan, sesuatu yang mungkin terjadi sesekali. Ia melayani seperti biasa, mencoba tetap tenang meskipun di dalam hatinya muncul rasa heran yang perlahan berubah menjadi keyakinan. Hari-hari berikutnya membawa pola yang sama. Warung yang sebelumnya sepi mulai didatangi lebih banyak orang. Ada yang datang karena penasaran, ada yang kembali karena merasa puas. Kuah bakso yang dulu sering tersisa kini mulai habis sebelum malam benar-benar larut. Bahkan ada waktu di mana Sarman harus menambah persediaan karena jumlah pembeli yang datang melebihi perkiraannya. Sebagai pendengar, kamu bisa merasakan perubahan itu bukan sekadar soal ramai atau tidaknya pelanggan. Ada pergeseran suasana yang cukup jelas. Orang-orang yang datang terlihat seperti memiliki ketertarikan yang sulit dijelaskan. Mereka makan dengan lahap, beberapa bahkan tanpa banyak bicara langsung memesan lagi. Tidak ada yang aneh secara nyata, tetapi suasananya berbeda dari sebelumnya.
Sarman sendiri mulai merasakan dampaknya secara langsung. Uang yang ia bawa pulang tidak lagi sekadar cukup untuk bertahan, tetapi mulai memberikan ruang untuk bernapas. Kebutuhan yang sempat tertunda perlahan bisa dipenuhi. Wajah lelahnya mulai berubah, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Ia masih menyimpan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang tidak ia bagi kepada siapapun. Meski demikian, ia tidak sepenuhnya merasa tenang. Ada bagian dari dirinya yang tetap mengingat bagaimana semua ini dimulai. Kain kafan itu masih ia simpan dengan rapi, tidak pernah jauh dari tempat ia berjualan. Ia tahu bahwa perubahan ini tidak datang begitu saja. Ada sesuatu yang menyertainya, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun untuk saat ini, Sarman memilih untuk fokus pada hasil yang ia lihat. Warungnya kini ramai, usahanya berjalan, dan hidupnya mulai kembali tertata. Ia tidak banyak memikirkan hal lain, seolah menikmati jeda dari tekanan yang selama ini menghimpitnya. Cerita ini belum selesai. Apa yang terlihat sebagai keberhasilan seringkali menyimpan konsekuensi yang belum muncul ke permukaan. Sarman mungkin telah menemukan cara untuk mengubah nasibnya, tetapi setiap pilihan biasanya membawa sesuatu sebagai imbalannya, meskipun belum terlihat saat ini. Perubahan yang dialami Sarman tidak berhenti pada ramainya pelanggan. Hari-hari berikutnya semakin menunjukkan bahwa usahanya benar-benar berbalik arah. Gerobak yang dulu sering pulang dengan sisa dagangan, kini justru hampir tidak pernah menyisakan apapun. Bahkan beberapa pelanggan mulai mengenalnya secara tetap, datang pada waktu tertentu seolah sudah menjadi kebiasaan baru. Namun, seperti yang mungkin mulai kamu rasakan sejak tadi, tidak ada sesuatu yang datang tanpa konsekuensi. Apa yang dulu disampaikan oleh orang pintar itu tidak berhenti pada cara mendapatkan penglaris saja. Ada hal lain yang menyertainya, sesuatu yang harus dijaga agar semua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sarman mulai menyadari hal itu ketika ia kembali mengingat pesan yang sempat ia anggap sebagai bagian kecil dari keseluruhan proses. Tentang kewajiban yang harus dipenuhi pada waktu tertentu. Tentang bentuk timbal balik yang tidak bisa diabaikan. Bukan sesuatu yang langsung terasa menakutkan, tetapi cukup untuk membuatnya berpikir lebih dalam. Setiap memasuki bulan Suro, ada ritual yang harus dilakukan. Bukan sekadar simbol, melainkan bagian yang dianggap penting untuk menjaga apa yang sudah ia dapatkan. Sarman menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Kepala kambing menjadi bagian utama dari sesaji yang harus dipenuhi, dilengkapi dengan berbagai perlengkapan lain yang telah ditentukan sebelumnya. Proses itu dilakukan secara tertutup, jauh dari keramaian. Ia tidak melibatkan banyak orang, hanya mengikuti apa yang telah diarahkan sejak awal. Tidak ada keraguan yang terlihat dari gerakannya. Ia menjalani semua itu dengan kesadaran bahwa apa yang ia miliki sekarang tidak lepas dari hal tersebut. Sebagai pendengar, kamu mungkin mulai melihat bahwa ini bukan sekadar usaha yang berkembang, melainkan sebuah ikatan yang terbentuk secara perlahan. Sarman tidak lagi berada pada posisi awalnya. Ia telah melangkah cukup jauh, dan langkah itu membawa tanggung jawab yang harus terus dijaga. Menariknya, tidak ada gangguan yang muncul dalam bentuk yang mencolok.
Tidak ada kejadian aneh yang terlihat secara langsung. Tidak ada bayangan yang mengikuti, tidak ada hal-hal yang mengusik kesehariannya secara nyata. Semua berjalan seperti biasa, bahkan terkesan lebih lancar dari sebelumnya. Justru disitulah letak keanehannya. Segalanya terasa normal, terlalu normal untuk sesuatu yang berasal dari jalan yang tidak biasa. Sarman sendiri memilih untuk tidak banyak mempertanyakan hal itu. Selama usahanya terus berjalan dan kewajiban yang diminta bisa ia penuhi, ia merasa tidak perlu menggali lebih jauh. Waktu berjalan, dan ritual itu menjadi bagian dari rutinitas yang ia terima tanpa banyak penolakan. Tidak ada rasa takut yang berlebihan, hanya kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus dijaga agar keseimbangan tetap terjaga. Cerita ini semakin mendekati titik akhir. Sarman telah mendapatkan apa yang dulu ia inginkan, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Namun, setiap perjalanan yang dibangun di atas pilihan tertentu biasanya akan menunjukkan hasil akhirnya di waktu yang tidak terduga. Apa yang ia jalani sekarang mungkin terlihat stabil, tetapi bukan berarti semuanya akan berakhir dengan cara yang sama tenangnya. Waktu berjalan tanpa terasa, membawa Sarman jauh dari titik awalnya. Warung bakso yang dulu hanya sebuah gerobak sederhana kini berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Ia tidak lagi berjualan sendirian di pinggir jalan. Beberapa cabang mulai berdiri di lokasi yang berbeda, dikelola oleh orang-orang kepercayaannya. Nama usahanya mulai dikenal, dan pelanggan datang tanpa perlu dipanggil. Sebagai pendengar, kamu bisa melihat perubahan itu sebagai keberhasilan yang nyata. Dari seseorang yang dulu kesulitan menjual satu mangkuk bakso, kini mampu membangun usaha yang stabil. Keuangan yang dulu selalu menjadi sumber tekanan kini berubah menjadi sesuatu yang cukup bahkan lebih. Kehidupan Sarman terlihat tertata, tanpa kekurangan yang berarti. Menariknya, semua berjalan tanpa gangguan yang mencolok. Tidak ada kejadian aneh yang mengikuti kesuksesannya. Tidak ada teror atau hal-hal yang mengusik secara langsung. Ritual yang ia jalani setiap bulan Suro tetap dilakukan dengan disiplin, seolah menjadi bagian dari sistem yang menjaga semuanya tetap berjalan. Sarman sendiri tidak pernah melanggar itu. Ia memahami batas yang harus ia jaga. Seiring bertambahnya usia, Sarman mulai lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia tidak lagi terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Usahanya sudah cukup kuat untuk berjalan tanpa pengawasan penuh darinya. Dari luar, hidupnya terlihat tenang, seperti seseorang yang telah mencapai apa yang ia kejar selama ini. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia bicarakan. Sesuatu yang ia simpan sendiri sejak awal ia memilih jalan tersebut. Bukan rasa takut yang terlihat, melainkan semacam kesadaran yang terus ada di dalam dirinya. Kesadaran bahwa semua yang ia miliki tidak datang dengan cara biasa. Ketika masa itu tiba, tidak ada tanda yang terlalu jelas. Sarman mulai jatuh sakit, tetapi bukan sakit yang langsung bisa dijelaskan dengan mudah. Kondisinya menurun secara perlahan, namun pasti. Ia tetap sadar, tetap bisa melihat orang-orang di sekitarnya, tetapi tubuhnya seolah tidak lagi bisa bekerja sama seperti dulu.
Hari-hari terakhirnya menjadi waktu yang terasa panjang. Napasnya tidak teratur, matanya sering terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak pernah benar-benar tersampaikan. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa menunggu, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Sebagai pendengar, mungkin kamu mulai merasakan bahwa ini adalah bagian yang tidak terlihat sejak awal. Bukan dalam bentuk gangguan yang datang saat ia hidup, melainkan sesuatu yang muncul di akhir perjalanan. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi juga tidak pernah benar-benar dijelaskan. Sarman tidak pergi dengan cepat. Waktu seolah berjalan lebih lambat di sekitarnya. Ada usaha untuk bertahan yang terlihat jelas, meskipun tidak ada yang tahu apa yang ia rasakan. Hingga akhirnya, pada satu titik, semuanya berhenti. Usahanya tetap berjalan, cabang-cabangnya masih buka, dan orang-orang tetap datang seperti biasa. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun cerita tentang bagaimana semua itu dimulai tidak pernah benar-benar hilang. Cerita ini berakhir di sini, tetapi meninggalkan sesuatu yang bisa kamu pikirkan. Bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, memiliki arah yang akan terus berjalan hingga akhir. Tidak selalu terlihat di tengah perjalanan, tetapi seringkali terasa saat semuanya mendekati garis akhir.